Saudara-saudaraku yang terkasih dimanapun Anda berada, bertemu lagi dengan saya Rina Solihin dalam channel Rina Menjawab. Saudara-saudaraku, kali ini saya akan membagikan satu hal yang sangat-sangat penting bagi kita sebagai orang percaya. Ini bertolak dari beberapa pertanyaan yang diajukan kepada saya secara pribadi. Saya harus membagikan ini karena saya pikir mungkin bukan yang bersangkutan saja yang mengalami hal seperti ini. Mungkin juga ada banyak saudara-saudara kita di luar sana yang mengalami hal yang sama. Dan biarlah ini menjadi berkat untuk kita semua sehingga kita semakin dimantapkan dalam iman kita kepada Yesus Kristus. Satu pertanyaan yang diajukan oleh seseorang kepada saya, mungkin saya akan bacakan ya. Beliau bertanya bahwa saya mau tanya bagaimana caranya menjadi Kristen lahir baru. Sebagai kita tahu bahwa lahir baru itu merupakan hal yang sangat-sangat penting dalam iman kekristenan. Karena tanpa kita dilahirkan kembali dari air dan roh, tidak seorang pun yang bisa melihat kerajaan sorga. Ya, ini sangat penting. Jadi kita harus pastikan apakah kita betul-betul sudah lahir baru atau belum. Ya. Kemudian dia bertanya lagi, saya sudah Kristen dari lahir, tapi setelah banyak mengikuti kesaksian-kesaksian di media sosial, saya sadar saya belum lahir baru. Nah, ini sebuah pernyataan yang sangat jujur, ya, dari seorang anak Tuhan, ya, yang masih belum mengerti apakah dia sudah lahir baru atau belum, ya, karena lahir baru adalah persyaratan untuk masuk surga, ya. Kemudian dilanjutkan, sementara yang baru masuk Kristen telah mengalami iman yang luar biasa, ya. Ini mungkin dari pandangan beliau ketika sekarang di channel, banyak channel-channel YouTube, Facebook dan sebagainya itu sedang booming-boomingnya, ya, kesaksian-kesaksian para murtadin yang diangkat di banyak channel, ya. Dan saya pikir ini memang sudah diizinkan Tuhan terjadi. Karena apa? Karena sebelum Tuhan Yesus datang, maka jumlah dari bangsa-bangsa lain yang masuk itu sudah harus penuh dulu. Baru kemudian Tuhan akan datang. Nah, saya pikir ini adalah dalam proses untuk penggenapan nubuatan ini. Ya, jadi ini yang menjadi kebutuhan saudara kita yang menanyakan itu kepada saya. Untuk itu saya akan menjawab ini untuk kita semua. Mungkin ada di antara Anda yang menyaksikan video ini juga menanyakan hal yang sama. Oke, saudara-saudaraku. Tapi maafkan ya, saya dalam hal ini tidak menggurui, ya. Saya hanya sharingkan apa yang saya tahu. Ya, karena saya tidak lebih dari Anda semua. Kita semua sama, kita semua juga sama-sama belajar, ya. Nah, mungkin kita saling melengkapi saja, begitu ya. Jadi saya tidak memposisikan diri sebagai yang lebih tahu dari Anda semua, gitu. Nah, berangkat dari pertanyaan saudara kita ini, ya. Dia ingin tahu, ya, bagaimana caranya supaya seorang Kristen bisa disebut lahir baru. Karena memang ini persyaratan penting, ya, untuk kita diselamatkan. Di agama-agama yang lain di luar sana itu tidak dikenal kata lahir baru atau dilahirkan kembali. Bahkan di Alkitab mencatat, ya, bahwa ada yang tidak mengerti juga, ya, dia salah mengerti lahir baru, dikira dia harus masuk lagi ke perut ibunya lalu dilahirkan kembali, ya. Bukan begitu. Lahir baru artinya kita lahir secara roh, ya, roh kita yang diperbaharui, ya, roh kita yang diperbaharui.
Jadi lahir baru secara rohani, ya, secara rohani. Rohani kita yang diperbaharui, ya. Nah, kapan bisa rohani kita diperbaharui? Kapan kita bisa lahir secara roh, ya, ya. Nah, saat kita bertobat sungguh-sungguh, ya, dan percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, di saat kita mengaku diri kita orang berdosa, ya, dan karena kita orang berdosa, ya, kita seharusnya nyemplung ke neraka, tapi kita percaya dengan segenap hati, kita mengimani dengan segenap hati bahwa Allah sudah menjadi manusia dan datang ke dunia ini, mati di kayu salib untuk menggantikan kita yang berdosa ini dihukum, ya. Jadi Dia, yaitu Yesus Kristus, sudah mati bagi kita dan sekarang kita hidup bagi Dia. Ya, terjadi di sini transaksi rohani, ya, transaksi rohani. Nah, ada 3 hal yang diperbaharui, ya, yang diperbaharui secara roh dalam diri kita, ya. Pertama, sebelum kita bertobat, kita berada di posisi orang berdosa, ya. Kita berada di posisi orang berdosa, ya. Setelah kita melakukan pertobatan sungguh-sungguh, ya, kita berpindah ke posisi orang kudus. Nah, makanya di Alkitab, ya, dikatakan kepada orang-orang kudus di Efesus, kepada orang-orang kudus di Philadelphia, ya, dan sebagainya. Nah, orang-orang kudus di sini itu adalah orang-orang yang sudah bertobat sungguh-sungguh dan lahir baru, ya. Nah, mereka disebut juga jemaat Allah yang hidup, ya. Jemaat Allah yang hidup, ya, sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran. Itulah orang-orang kudus, disebut orang-orang kudus, yaitu orang-orang yang sudah bertobat, orang-orang yang sudah keluar dari kegelapan menuju terang Kristus yang ajaib, ya. Itulah jemaat. Nah, nomor 2, sebelum bertobat itu kita memiliki hati orang berdosa, ya, hati yang cenderung berbuat dosa, ya. Makanya Anda lihat, ya, anak-anak kecil, Anda tidak perlu ajar mereka untuk berbuat dosa. Mereka bisa berbohong dengan sendirinya, mereka bisa nakal dengan sendirinya, ya. Mereka bisa protes, ya, dan kadang melawan, ya, kepada orang tuanya dengan sendirinya, gitu. Tidak perlu diajarkan. Ya. Tapi setelah kita bertobat sungguh-sungguh, ya, bertobat sungguh-sungguh, kita diberikan hati yang baru, yaitu hati orang kudus, ya, hati orang kudus, yaitu hati yang sudah enggan untuk berbuat dosa, ya, hati yang sudah tidak suka berbuat dosa. Nah, inilah hati orang kudus, ya. Jadi kita dapat 2 tadi, posisi orang-orang kudus dan hati orang-orang kudus, ya. Nomor 3, kita mendapatkan karakter yang kudus, ya. Setelah kita sebelum bertobat itu karakter orang berdosa, ya, karakter orang berdosa, gitu. Nah, setelah bertobat sungguh-sungguh, ya, kita mendapatkan karakter yang kudus. Tetapi karakter ini tidak otomatis 100% berubah, ya, langsung berubah. Kalau posisi dan hati itu langsung berubah saat itu juga. Tetapi karakter itu harus dibangun dari waktu ke waktu, ya, harus dibangun dari waktu ke waktu, sehingga kita memiliki karakter Kristus, ya, karakter Allah yang ada di dalam diri kita. Itu terus dibangun dari hari ke hari. Nah, setelah 3 hal ini kita dapatkan, ya, saat itu hati kita dimateraikan dengan Roh Kudus, ya, hati kita dimateraikan dengan Roh Kudus, dan Roh Kudus inilah yang bekerja, ya, untuk menuntun kita, untuk menasihati kita, untuk mengajar kita dalam menuju kebenaran Allah yang sesungguhnya, ya. Dialah yang pegang kendali di dalam hidup kita,
disitulah disebut kita seorang Kristen lahir baru. Ya, jadi Kristen lahir baru itu harus diawali dari pertobatan yang sungguh-sungguh. Tidak ada keselamatan, tidak ada pengampunan tanpa pertobatan. Ya. Nah, kita lihat ya di Roma 10 ya ayat 9 sampai 10 mengatakan bahwa sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Ya. Karena dengan hati orang percaya, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku diselamatkan. Ya, jadi dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dengan mulut orang mengaku diselamatkan. Ya, itulah proses pertobatan. Jadi Anda harus percaya dengan sesungguh-sungguhnya, percaya dengan sepenuh hati bahwa Yesus adalah Tuhan. Ya, jadi Anda lihat, ya, ini persyaratan sebuah pertobatan sehingga orang bisa diselamatkan. Bahwa Anda percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Jadi jangan heran, iblis tidak suka itu. Ya, iblis selalu akan memberikan satu serangan, ya, membuat sabotase, membuat fitnah bahwa Yesus bukan Tuhan. Karena apa? Karena ini hal yang sangat urgent, ya. Ini keyakinan yang sangat-sangat urgent, ya, yang sangat-sangat penting dalam iman kekristenan bahwa Yesus adalah Tuhan, ya, bukan nabi, ya, bukan hanya raja, bukan hanya tokoh yang luar biasa, bukan hanya orang yang tanpa dosa, tidak, ya, tapi Yesus adalah Tuhan. Itu harus diyakini dengan sepenuh hati, ya, tidak boleh ada keraguan di situ, ya. Nah, kemudian dengan mulut mengaku, ya, bahwa dia telah dibangkitkan dari antara orang mati. Oke? Jadi baru kemudian kita disebut orang yang percaya, ya. Nah, karena dengan hati orang percaya dibenarkan dan dengan mulut orang mengaku diselamatkan. Mengaku apa? Apa yang harus diakui saat kita melakukan pertobatan itu? Apa yang harus kita akui? Kita mengakui bahwa kita adalah orang berdosa. Ya. Mengaku dan sadar betul, ya. Sesadar-sadarnya, ya. Kita merendahkan diri kita di hadapan Allah, mengakui bahwa kita adalah orang yang sangat berdosa, ya, yang seharusnya kita nyemplung ke neraka. Tapi kita mengaminkan bahwa begitu besarnya kasih Allah kepada dunia ini, ya, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal agar kita yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini harus kita amini sungguh-sungguh, ya. Jadi jangan sampai tidak ada pengakuan gitu, ya. Karena dengan mulut mengaku diselamatkan. Artinya kalau tidak ada pengakuan dari Anda bahwa Anda adalah orang yang berdosa, tidak ada keselamatan. Ya, tidak ada keselamatan. Jadi percaya Yesus Tuhan aja tidak cukup gitu, ya. Karena kalau hanya percaya Yesus adalah Tuhan, iblis pun percaya loh, ya. Karena iblis percaya dia adalah Tuhan, makanya dia ingin menyamai dia, menyamai Tuhan. Dia juga ingin disembah. Ya. Jadi percaya dengan hati, sepenuh hati, ya. Kita dibenarkan, mengaku dengan mulut, kita diselamatkan. Ini harus dicamkan betul-betul, ya. Nah, dengan demikian, karena kitab suci berkata, ya, barang siapa yang percaya kepada dia tidak akan dipermalukan. Itulah jaminan dari Tuhan Yesus untuk kita yang percaya kepadanya dengan sungguh-sungguh dan melakukan benar-benar bertobat sungguh-sungguh, mengaku orang berdosa sungguh-sungguh, dan kita mengaminkan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan
dan dia sudah mati di kayu salib untuk menggantikan kita dihukum. Ya, sehingga kapanpun kita mati, kita tidak perlu lagi dihukum karena dia sudah menggantikan kita. Nah, sekarang kita hidup bagi dia, ya, karena dia sudah mati bagi kita. Itulah iman kekristenan yang sesungguhnya. Nah, saat itulah, ya, ketika Roh Kudus dimateraikan di hati kita, dan 3 hal tadi kita miliki, yaitu posisi yang kudus, memiliki hati yang kudus, dan memiliki karakter yang kudus yang harus tetap dibangun. Di saat itulah seorang Kristen disebut Kristen lahir baru. Ya, di saat itulah seorang Kristen disebut sudah diselamatkan. Saudara-saudaraku, memang tidak mudah, ya, untuk meyakinkan diri apakah kita ini sudah diselamatkan atau belum. Disitulah iman kita dipertaruhkan, ya. Disitulah iman kita dipertaruhkan. Kitab suci tidak kurang-kurangnya, ya, menuliskan, ya, bagaimana ciri-ciri seorang Kristen lahir baru, ya. Ciri-ciri Kristen lahir baru ini harus kita ketahui, ya. Apa ciri-cirinya? Karena kalau kita tidak mengenali diri kita, apakah kita sudah lahir baru atau belum, kita jadi apa ya? Jadi orang yang peragu gitu, meragukan, ya, meragukan keselamatan kita. Sementara iman Kristen mengatakan, ya, tidak boleh ragu. Ya, iman Kristen adalah iman yang mantap bahwa Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menggantikan kita dihukum dan kita pasti diselamatkan dari murka Allah. Ya, kalau kita masih meragukan itu, maka sia-sialah iman percaya Anda. Sia-sialah Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk Anda. Jika Anda masih meragukan pengorbanannya. Ya, untuk itu, untuk menguatkan kita semua, saya akan membagikan 4 ciri-ciri, ya, 4 poin yang merupakan ciri-ciri Kristen lahir baru. Ya, yang pertama, Kristen lahir baru, dia pasti menjauhi dosa. Itu dulu yang pertama, ya. Dia sudah enggan berbuat dosa. Dia sudah tidak berminat untuk berbuat dosa, ya. Tapi apakah dijamin, ya, seorang Kristen sudah lahir baru tidak akan pernah jatuh ke dalam dosa? Ya, jatuh ke dalam dosa itu berbeda dengan hidup di dalam dosa, ya. Orang yang belum bertobat dan belum percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus dan belum lahir baru, itu mereka hidup di dalam dosa. Apa artinya hidup di dalam dosa? Yaitu ketika mereka berbuat dosa, mereka nyaman sekali di dalamnya, ya. Mereka tidak merasa terganggu gitu. Dan bahkan mereka banyak yang tidak sadar kalau mereka itu sedang hidup di dalam dosa. Nah, tapi Kristen yang lahir baru, karena kita hidup masih di dalam daging, suatu saat itu, sekali-sekali, ya, pasti kita bisa juga jatuh ke dalam dosa. Tapi jatuh, ya, bukan hidup di dalam dosa, tapi jatuh ke dalam dosa. Nah, apa bedanya? Jatuh ke dalam dosa, ketika kita berbuat dosa, itu membuat kita tidak nyaman sekali, ya. Roh Kudus yang ada di hati kita itu menegur kita, ya. Dia itu seperti bola duri, ya, di dalam hati kita itu seperti berputar, ya. Membuat kita cepat-cepat mau meninggalkan dosa itu. Cepat-cepat kita menyesali dosa itu. Cepat-cepat kita datang kepada Tuhan, menyesali dosa itu dan minta ampun kepada Tuhan. Nah, itulah ciri-ciri orang Kristen lahir baru. Ibarat dia seekor ayam jatuh ke dalam kolam. Ya. Ayam jatuh ke kolam, itu dia tidak nyaman, saudara-saudara. Ya, dia akan cepat-cepat keluar dari kolam itu dan mengepak-ngepakkan sayapnya, karena dia tidak nyaman di dalam air. Ya, itulah Kristen lah yang lahir baru. Ketika dia sempat jatuh ke dalam dosa, dia akan cepat-cepat meninggalkan dosa itu. Dia tidak akan mengulanginya lagi. Dia menyesal betul-betul, ya, sudah melakukan dosa itu. Dia malu sama Tuhan karena melakukan dosa itu. Itu ciri-ciri Kristen lahir baru. Yang pertama, dia tidak mau lagi, enggan sekali untuk berbuat dosa. Ya.
Kemudian ciri kedua, ya, dia rindu orang lain juga diselamatkan. Pasti dia rindu orang lain diselamatkan, ya. Jadi seorang Kristen lahir baru, karena ucapan syukur dia merasakan begitu besar kasih Allah kepada dirinya, ya, sehingga dirinya yang begitu hina, yang begitu berdosa, ya, bisa dibenarkan, bisa diselamatkan karena kasih karunia Allah, karena pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib yang mengambil alih hukuman dosa dia, ya, mengambil alih kutuknya, kutuk akan dirinya, kutuk dosa, ya, yang ada pada dirinya ditimpakan kepada Tuhan Yesus di kayu salib, ya, sehingga Tuhan Yesus saat di kayu salib itu menanggung kutuk dosa seluruh umat manusia. Makanya dikatakan terkutuklah orang yang tergantung di kayu salib, ya. Dia terkutuk bukan karena dosanya sendiri, tapi dosa kita, dosa seluruh dunia yang ditimpakan kepadanya. Ya, Allah yang Maha Kudus menjadi terkutuk, ya, secara manusianya, ya, secara kemanusiaannya dia mati di kayu salib dan menanggung kutuk semua orang seluruh dunia, ya. Jadi bukan hanya kutuk 1-2 orang, tapi kutuk dosa dari seluruh manusia, ya. Makanya kalau anak kecil meninggal dunia, ya, apapun agamanya, mau Islam, mau Buddha, mau Konghucu, mau Hindu, ya, mau Katolik, mau apapun Kristen, pasti masuk surga. Kenapa? Karena dosa yang diwarisi oleh anak ini, ya, tadi di posisi orang berdosa, ya, karena di saat belum bertobat, posisi manusia itu adalah posisi orang berdosa. Kalau dia tidak bertobat, kalau dia mati, itu matinya pasti masuk neraka, ya, pasti masuk neraka. Tapi anak kecil itu tidak diperhitungkan kepadanya karena sudah diambil alih oleh Tuhan Yesus di kayu salib, ya. Baru dosa itu diperhitungkan ketika anak ini sudah akhir balik, ya. Dia sudah punya kehendak, ya. Dia sudah punya sudah bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, ya. Dia sudah bisa memahami, ya, memahami mana dosa, mana yang tidak, ya. Jadi saat itulah dosa itu diperhitungkan kepadanya. Tetapi anak yang di bawah umur, yang belum akhir balik, dosanya sudah dibereskan Tuhan, ya. Posisinya sebagai orang berdosa itu sudah diambil alih oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Ya, ini just info, ya. Oke. Jadi, yang kedua tadi, ya, bahwa orang Kristen rindu orang lain juga diselamatkan. Orang Kristen lahir baru pasti rindu orang lain juga diselamatkan sebagai ucapan syukur atas kasih karunia yang sudah dia terima. Atas berupa ucapan syukur atas penyertaan Tuhan yang begitu nyata di dalam hidupnya. Dia mau orang lain juga mengalami hal yang sama. Dia mengucap syukur bahwa kapanpun dia mati, dia pasti masuk surga. Dan dia yakin bahwa dia sudah diselamatkan. Dan dia juga mau orang lain di luar sana juga mengalami hal yang sama. Dengan kata lain, seorang Kristen lahir baru, dia pasti akan memberitakan kabar baik. Akan memberitakan amanat agung, yaitu memberitakan Injil kepada setiap orang. Ya, orang Kristen lahir baru pasti memberitakan Injil. Ya. Karena bagaimana mungkin saya tidak memiliki sesuatu, bagaimana mungkin saya memberikan sesuatu, ya? Karena saya memiliki keselamatan itu, maka saya bisa membagikan keselamatan itu kepada orang lain. Saya memiliki permata itu, maka saya bisa membagikan permata itu kepada orang lain. Ya. Kalau saya tidak memiliki, apa yang mau saya bagikan? Jadi pastikan dulu Anda memiliki keselamatan itu, ya. Baru Anda bisa punya dorongan oleh Roh Kudus untuk bisa membagikannya kepada orang lain, ya. Itu yang kedua. Ciri yang ketiga, ya. Orang Kristen lahir baru
itu pasti cinta kebenaran. Ya. Cinta kebenaran itu pasti, ya. Jadi, dia itu orang yang sangat terbuka, ya, terhadap kebenaran, ya. Mungkin ada sesuatu yang dia belum paham, atau mungkin selama ini dia keliru memahami sesuatu, tetapi ketika dia mendengar kebenaran itu, dia akan dengan hati terbuka, dia akan menerima kebenaran itu secara legowo. Itulah ciri orang Kristen lahir baru, dia cinta kebenaran, ya. Dan dia tidak canggung untuk mengakui kesalahannya, ya, kekeliruannya selama ini, ya. Dia tidak malu-malu untuk mengakui itu, dan dia juga tidak malu-malu untuk memberikan satu apresiasi, ya, terhadap kebenaran itu sendiri. Jadi tidak ada gengsi, ya, tidak ada gengsi di dalam hati orang Kristen lahir baru untuk mengambil kebenaran itu dan meninggalkan ketidakbenaran itu. Itu ciri khasnya, ya. 3, ya. Jadi dia cinta kebenaran, ya. Dia tidak malu dan dia tidak gengsi untuk meninggalkan sesuatu yang selama ini belum benar. Nah, tegasnya begitu, ya. Mungkin dia melakukan sesuatu yang sebenarnya nggak benar gitu, ya. Mungkin tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan gitu. Itu bisa memang karena ketidaktahuan dia, atau karena mungkin informasi yang dia dapatkan selama ini beda, akhirnya dia melakukan sesuatu yang tidak benar menurut firman Tuhan, ya. Atau disebut juga dengan kata lainnya tidak alkitabiah, begitu ya. Tidak alkitabiah gitu, ya. Nah, orang Kristen lahir baru itu dia akan bersyukur sekali ketika diberitahukan hal yang alkitabiah. Ketika diberitahukan kebenaran firman Tuhan yang sesungguhnya, maka dia akan bersyukur sekali. Dia tidak akan menolak, dia tidak akan mengadakan perlawanan, ya, tidak akan pasang kuda-kuda, dia membuka hatinya untuk kebenaran. Karena orang Kristen lahir baru cinta kebenaran. Ya. Nah, 3, ya. Yang keempat, orang Kristen lahir baru itu selalu bertumbuh. Ya. Selalu ingin mengupgrade pengetahuannya, ya. Selalu ingin menambah pengetahuannya akan kebenaran firman Tuhan, ya. Dan dia tidak sungkan-sungkan untuk belajar, terus belajar, ya. Dan dia memang seorang pembelajar biasanya, ya. Orang Kristen lahir baru, karena tanpa belajar itu tidak akan bertumbuh, ya. Makanya di Alkitab mengatakan, ya, kita ini harus diajar, ya. Setelah kita bertobat, percaya Tuhan Yesus sungguh-sungguh, ya, kemudian menyerahkan diri untuk dibaptis, kemudian harus diajar. Nah, kita sendiri harus punya hati untuk terus belajar, gitu, ya. Harus terus belajar. Jangan pernah menganggap diri kita sudah sempurna, sudah pintar, gitu. Kenapa? Alkitab itu semakin dibaca, semakin kita tahu bahwa kita ini sebenarnya belum tahu apa-apa, ya. Semakin kita gali, wow, semakin kita menyadari banyak hal yang kita belum tahu sebenarnya. Nah, jadi orang Kristen lahir baru dia sangat rendah hati dan mau membuka hatinya, membuka pikirannya, ya, untuk belajar sesuatu yang baru seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Gitu, 4 hal, ya, 4 hal, ya, tadi 4 hal. Kemudian yang terakhir, ya, orang Kristen lahir baru, ya, itu tidak berkompromi, ya, dengan dosa, ya, tidak berkompromi dengan dosa, tidak berkompromi dengan ketidakbenaran, ya. Iya katakan ya, tidak katakan tidak. Ya, itu orang Kristen lahir baru. Dia tahu bahwa itu tidak benar, ya, tapi dia diam saja, itu sama saja dia tidak benar juga, ya. Kalau dia tahu harus berbuat baik, tapi dia tidak melakukannya, dia berdosa. Ya, kalau kita tahu sesuatu yang harus kita luruskan, ya,
menurut kebenaran firman Tuhan, tapi kita diamkan saja karena kita berkompromi, takut nanti kita dihujat, banyak orang nanti nggak suka dengan kita, ya. Kalau kita katakan kebenaran ini, nanti banyak orang yang antipati dengan kita. Atau kalau kita katakan kebenaran ini, kita akan kehilangan banyak fans. Orang Kristen lahir baru tidak berpikir itu. Karena orang Kristen lahir baru akan mencari kesukaan Allah. Akan lebih mencari kesukaannya Tuhan daripada kesukaannya manusia. Itu orang Kristen lahir baru. Pasti ya mempunyai ciri-ciri 5 ini, ya. Nah, saudara-saudaraku sekalian, sebagai seorang Kristen yang sejati, memang kita harus tahu, ya, apa ciri-ciri seorang Kristen yang lahir baru. Seperti yang sudah saya bagikan tadi. Silakan saya kembalikan kepada Anda. Silakan dicek ke diri kita masing-masing. Apakah 5 hal yang penting ini sudah ada pada diri kita? Kalau belum ada, please dengan penuh kerendahan hati, ya, lakukan pertobatan ulang. Mungkin selama ini ada Kristen yang belum pernah melakukan pertobatan sama sekali, ya, terutama Kristen yang sudah dilahirkan, sudah jadi Kristen, ya, atau Kristen-Kristen yang dari kecil sudah dibaptis dan menganggap baptisan itu sudah menyelamatkan dia, ya. Ini sebuah kekeliruan besar, karena baptisan itu tidak menyelamatkan orang, ya. Baptisan itu adalah tanda pertobatan, ya, bukan jaminan keselamatan, ya. Nah, kita bertobat dulu sungguh-sungguh, ya, dengan hati percaya, ya, dengan hati kita percaya dibenarkan, dengan mulut kita mengaku diselamatkan, ya. Percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, ya, dan percaya bahwa Allah itu sudah menjadi manusia, datang ke dunia ini, disalibkan di kayu salib, mati di kayu salib, ya, untuk menggantikan kita dihukum, dan pada hari ketiga dia bangkit, ya. Nah, mengaku dengan mulut kita bahwa kita adalah orang berdosa, orang yang sangat-sangat berdosa, yang seharusnya dihukum di neraka, karena setetes dosa pun tidak bisa menghampiri sorga, ya. Nah, kita akui itu bahwa kita orang berdosa, kita merendahkan diri kita di hadapan Allah, ya, dan kita mengaminkan bahwa dia sudah mati untuk kita, dan sekarang kita hidup bagi dia, ya. Hidup kita yang sekarang bukan kita lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam kita. Itulah pertobatan yang sejati. Setelah kita melakukan pertobatan ini, Anda boleh menyerahkan diri Anda, bergabung dalam sebuah jemaat lokal, ya. Nah, baptisan adalah untuk orang yang bertobat, ya. Nah, setelah itu perhatikan, setelah bertobat Anda belajar terus, ya, kebenaran firman Tuhan, menggabungkan diri dalam sebuah jemaat, merupakan bagian dari tubuh Kristus. Kemudian 5 hal tadi Anda harus terus bangun, ya, dan cek selalu diri kita sendiri, apakah tanda-tanda Kristen lahir baru 5 poin tadi sudah Anda miliki. Sudah Anda miliki, ya. Nah, saudara-saudara, saya akan memberikan satu ayat, ya. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." Ya, jadi dia perlu bukti, ya. Thomas perlu bukti, ya. Kemudian ayat 26, 8 hari kemudian murid-murid, ya, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka.
Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini. Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku. Ya, dan janganlah engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Kemudian Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku, ya Allahku." Ya, "Ya Tuhanku dan Allahku." Dia berseru demikian, ya. Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya." Ya. Tetapi berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. So, saudara-saudaraku, Thomas percaya, menjadi percaya kepada Tuhan dan Allah kita itu, yaitu Yesus Kristus, sehingga dia berseru, ya, setelah dia menyucukkan tangannya ke lubang paku itu, ya, bekas lubang paku itu, dia berseru, "Ya Tuhanku, ya Allahku." Ya, "Ya Tuhanku dan Allahku." Ya, Thomas berseru, baru dia percaya bahwa itulah Tuhan Allah, ya, yang ada di depan dia saat itu, ya, yaitu yang telah bangkit, ya, dari kematian. Nah, tapi Tuhan berkata, ya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Tapi berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Itulah kita, ya. Itulah kita saat ini. Kita tidak melihat dengan mata kepala kita sendiri bagaimana Tuhan Yesus disalibkan, bagaimana Tuhan Yesus bangkit dari kematiannya, bagaimana Tuhan Yesus melakukan berbagai-bagai mukjizat keilahiannya. Kita tidak pernah melihatnya, tapi kita melihat dengan kacamata iman kita, sehingga kita menjadi percaya. Itulah sebabnya kita disebut sebagai orang-orang percaya. So, saudara-saudaraku sekalian, semoga pemaparan saya yang singkat ini, ya, dan apa yang saya sampaikan untuk menjawab pertanyaan dari salah seorang saudara kita di luar sana, ya, yang masih meragukan apakah dia sudah lahir baru atau belum, apakah dia sudah diselamatkan atau belum. Ini akan menjadi juga bahan perenungan untuk kita semua. Apakah kita juga masih ragu? Kalau kita masih ragu, pastikan hari ini kita betul-betul sudah meyakini bahwa kita betul-betul sudah diselamatkan dan sudah lahir baru. Kalau belum, lakukan pertobatan ulang dan pastikan Anda memiliki 5 karakteristik dari seorang Kristen lahir baru. Saudara-saudaraku, jika Anda mendukung channel saya ini, jangan lupa untuk like, subscribe, and share, ya. Dan mohon Anda jangan melewatkan iklan, ya. Jangan di-skip iklannya, ya. Supaya apa? Supaya channel ini terus berkembang dan berkembang sebagai sarana untuk penginjilan yang luar biasa, yang bisa memberkati banyak orang. Sekian dari saya, ya, sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Maranatha.